Hello my bro, my man, my sister semuanya, kembali lagi di channel The NVL. Kali ini gue mau bahas masalah salah satu sepeda motor keluaran Yamaha pada tahun 2014. Motor apakah itu? Setelah video yang berikut ini. Oke bro, motornya udah ada di samping gue nih, yaitu Yamaha YZF R25 atau Yamaha R25. Motor ini pertama kali dirilis pada tahun 2014 ya bro. Dan sebelum kita lanjut ke topik pembicara kita, yaitu masih worth it kah Yamaha R25 ini di tahun 2020? Kak Abdul juga bro kalau kita nggak melakukan sedikit review tentang Yamaha R25 ini. Yamaha R25 ini merupakan motor bermesin 4 tak full injection DHC 8 valve 2 silinder yang bisa menghasilkan tenaga sampai 36 horsepower di 12.000 rpm dan torsi 22,6 Nm di 10.000 rpm, dan berat motor ini 166 kg bro. Oke, daripada kita banyak cincong ya, langsung saja ke alasan yang pertama. Oke bro, alasan pertama kenapa gue mengatakan ya Yamaha R25 ini tahun 2016 ini masih worth it di tahun 2020. Yang pertama adalah harga secondnya bro. Kenapa gue masukkan harga second? Karena Yamaha R25 ini dijual sekitaran harga 35-45 jutaan bro. Mungkin di teman-teman yang punya uang segitu, kalau beli motor baru palingan cuma dapat 1 silinder bro. Kalau menurut gue sih, saran gue mendingan beli motor second. Dengan uang yang sama kalian udah dapat motor yang 2 silinder bro gitu. Jadi dengan uang 35-45 jutaan bro udah bisa bawa pulang nih 2 silinder bro Yamaha R25 gitu. Selain harga juga, dan perlu juga teman-teman ketahui bahwa sebelum kita membeli suatu motor itu, kalau beli secara second, kita perlu mengetahui apakah motor itu dirawat atau tidak, belum melalui empunya dulu lah gitu. Kelihatan kok motor yang mana dirawat mana yang enggak gitu. Jadi untuk teman-teman yang beli Yamaha 25 ini biar nggak terlalu banyak problem ntar, mendingan teman-teman lihat dulu empunya apakah motornya ini dirawat atau enggak gitu. Kalau memang dirawat sih ya wis, langkah selanjutnya ya gitu, tentang mungkin cat mesin dan lain sebagainya gitu bro. Oke bro, poin yang kedua adalah perawatan. Motor ini udah gue pakai selama 4 tahun bro, jadi ya perawatannya tuh menurut gue nggak begitu rewel sih gitu. Dan motor ini baru berjalan 11.000 ongoing, jadi selama 1 tahun tuh kalau gue rata-ratain kira-kira 2.700 sampai 3.000 km lah bro dalam 1 tahunnya gitu. Dan motor ini pas gue rawat itu palingnya cuma ganti oli bro, ganti oli biasa kayak busi kadang-kadang kan. Dan waktu ini selama 4 tahun ini gue pernah baru ganti sekali tempat air cooling radiatornya itu loh bro gitu, karena waktu itu kan retak rambut gitu. Pas gue bawa ke bengkel, pas gue nggak tahu itu ada retak rambut, dia hampir overheat bro, karena ya sistem pendinginnya nggak lancar bro gitu. Akhirnya gue ganti dan itu pun semuanya kembali normal, dan itu pun harganya nggak mahal banget bro. Kalau nggak salah waktu ini gue belinya tuh masih di sekitaran 30.000-an bro. Jadi ya murah meriah lah untuk tempat air radiatornya itu bro, nggak begitu mahal banget gitu. Biaya perawatan juga nggak terlalu mahal sih bro gitu, karena yang waktu ini sih kalau gue servis biasa tuh kalau nggak ada ganti apa-apapun itu palingan 250 ribuan udah cukup banget sih bro. Kalau memang ada ganti oli ganti busi kayak gitu bro. Kalau misalnya kayak ada yang ganti busi, ada juga kayak waktu ganti busi dan lain sebagainya, itu mungkin nambah lagi dikit bro gitu. Tergantung sih juga check up nya bro ke nilai seperti apa. Kalau emang untuk ganti oli aja paling 200.000 udah cukup sih. Kalau misalnya cek keseluruhan, misalnya kayak bersih injeksi, cek kelistrikan dan lain sebagainya, itu ganti oli dan sebagainya, mungkin 250.000 sampai 300 sih bro. Kalau gue sih biasanya itu 250.000 udah cukup sih gitu. Yang ketiga adalah performa. Kenapa gue masukin performa nih? Di alasan kenapa R25 ini masih layak di tahun 2020, karena R25 ini memiliki tenaga 36 horsepower dan juga torsi sebesar 22,6 Nm. Jadi untuk performa ini udah mumpuni lah bro untuk teman-teman dipakai harian ataupun dipakai untuk weekend. Jadi ya 2 silinder apalagi bro gitu, pasti tenaganya dapat lah bro gitu. Jadi rekomen lah buat teman-teman karena performanya nggak terlalu melempem gitu, dan juga udah menurut gue sih udah lebih dari cukup yang untuk dipakai di jalan raya gitu. Yang keempat adalah pajak. Nah, kenapa gue masukin pajak nih di alasan kenapa Yamaha R25 ini masih worth it? Karena pajak Yamaha R25 ini masih di bawah 1 juta lagi sedikit lah bro gitu. Masih di bawah 1 juta bro gitu. Itu pun kalau teman-teman nggak kena pajak progresif ya. Kalau kena pajak progresif mungkin lah nambah lagi sedikit gitu bro. Yang jelas ini masih di bawah 1 juta atau di under 1 jutaan bro gitu.
gitu. Jadi untuk teman-teman yang mungkin kebanyakan sih orang berpikir punya motor sport 2 silinder pajaknya pasti mahal dan lain sebagainya. Enggak bro, ini pajaknya masih sebatas wajar 2 silinder motor sport 2 silinder gitulah bro gitu. Artinya pajaknya masih di bawah 1 jutaan sedikit gitu, tergantung ya nanti kalau kena pajak progresif mungkin nambah lagi dikit bro. Yang jelas pasti di bawah 1 jutaan lah gitu. Jadi itu nggak usah khawatir ya, kalau masalah pajak ini Yamaha 25 ini masih friendly lah untuk di kantong-kantong kita gitu. Jadi ya nggak terlalu membebankan sih menurut gua bro gitu. Nah bro, mungkin sekian yang dapat gue sampein ya tentang masih worth it kah R25 ini tahun 2016 ini ya di tahun 2020. Menurut gue sih masih worth it bro, karena ya dari harga secondnya udah terjangkau, perawatannya nggak terlalu mahal, performanya udah cukup mumpuni, pajak juga masih bersahabat, dan biaya servisnya terjangkau dan yang tentunya tidak mencekik dompet bro gitu. Menurut gue sih masih rekomend bro. Jadi buat teman-teman yang punya uang spare budgetnya itu sekitar 35-45 juta, daripada teman-teman beli motor baru cuma dapat 1 silinder, mendingan teman-teman beli motor second dan dapat 2 silinder bro gitu. Jadi motor sport 2 silinder dapat bro dengan spare uang budget yang sama. Tapi ingat ya bro, sebelum kita melakukan pembelian sepeda motor secara second itu perlu juga teman-teman kayak ngecek mesin, kelistrikan, dan juga test ride-nya bro gitu. Ya bro, mungkin sekian yang dapat gue sampaikan. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara like, share, komen, dan subscribe, dan tolong nyalakan tombol notifikasinya agar teman-teman bisa dapat pemberitahuan tentang video baru yang sudah saya upload. Oke bro, gue pamit, peace.